Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Desi Nuria Fatimah, NIM 4119003. Baiklah, saya dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi yang berjudul Hijrah ke Yatsrib. Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Yatsrib diperkirakan pada tahun 622 Masehi. Dalam hijrahnya Rasulullah SAW ke Yatsrib itu bersama dengan sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Faktor-faktor yang menyebabkan hijrahnya Rasulullah SAW ke Yatsrib yaitu yang pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Yang kedua, wafatnya istri beliau yaitu Khadijah, lalu disusul dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Yang ketiga, adanya baiat dari iman Islam di Madinah. Yang keempat, pembaikatan dari kaum Quraisy. Yatsrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah, dahulu ada suku yang dominan di kota Yatsrib yang dikenal dengan Bani Qailah. Bani Qailah ini terpecah menjadi dua faksi yang bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Kharaj. Pada tahun 621 Masehi, 6 orang dari suku Kharaj datang ke Makkah untuk berziarah. Mereka tinggal di Aqabah. Lalu disitulah mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam. Orang suku Kharaj ini berkata, "Kami telah meninggalkan kaum kami karena mereka tercabik oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan kami karena Engkau, maka tidak ada yang mulia daripada dirimu." Pada tahun berikutnya, 621 Masehi, dua orang dari Yatsrib kembali lagi ke kota Makkah untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian berbaiat kepada Nabi yang dikenal dengan sebagai Baiat Aqabah pertama. Lalu Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Yatsrib untuk mengajari mereka tata cara sholat dan tata cara membaca Al-Quran. Pada tahun 622 Masehi, terjadilah Baiat Aqabah yang kedua. Setelah terjadinya Baiat pertama dan kedua, ajaran Islam semakin banyak. Ajaran Islam semakin banyak mengikat banyak orang. Dengan itu kaum Quraisy ingin cepat untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad SAW. Turunlah malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau tentang persengkokalan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jibril telah menentukan waktu hijrahnya Rasulullah SAW tersebut dengan mengatakan,
malam ini engkau jangan tidur berbaring di tempat yang biasanya. Lalu Nabi pergi ke tempat kediaman Abu Bakar As-Siddiq dan memanggil Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah dan menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Pengepungan Rasulullah. Orang-orang Quraisy telah merancang untuk pengepungan Rasulullah. Untuk eksekusi tersebut dipilih 11 orang. Salah satu darinya yaitu Abu Jahal bin Hisham. Orang-orang Quraisy benar-benar yakin bahwa persengkokolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Namun ternyata Rasulullah tidak ada di rumahnya, melainkan Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat kediamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Diperkirakan pada tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Nabi berangkat dari kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mencarinya. Dengan itu, Nabi memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan terletak selatan Makkah yang menuju ke arah Yaman.